Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi dan rasul kelima yang patut diimani. Nabi Saleh berdakwah di Al-Hijj yang saat ini dikenal sebagai Madain Saleh, yakni kota-kota Nabi Saleh alaihi salam, antara Arab Saudi dan Yordania. Beberapa rumah dan batu-batu diyakini sebagai peninggalan Nabi Saleh. UNESCO menetapkan peninggalan itu sebagai warisan dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kami lebih semangat lagi mengupload video-video islami lainnya. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Tsamud beriman kepada Allah. Ulama tafsir mengatakan bahwa nasab kaum Tsamud ialah Tsamud ibnu Asir, ibnu Iram, ibnu Sam, ibnu Nuh. Dia adalah saudara lelaki Jadis ibnu Asir. Demikian pula kabilah Tas, mereka semuanya adalah kabilah-kabilah dari kalangan bangsa Arabul Aribah sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaum Tsamud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang handal. Kehidupan mereka makmur, mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi mereka membalas nikmat tersebut dengan sikap ingkar. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Kepada patung-patung itu mereka berdoa, mempersembahkan korban dan memberikan sikap perendahan diri kepadanya. Maka Allah ingin memberi mereka hidayah dengan mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Ia adalah seseorang yang mulia, bertakwa dan dicintai di kalangan mereka. Mulailah Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah patung-patung. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Tetapi kaumnya malah mengatakan, "Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62-63. Meskipun begitu, Nabi Saleh alaihi salam tidak membalas ejekan mereka dan tetap terus mendakwahi mereka. Beliau mengingatkan mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa pembinasaan yang disebabkan kekafiran dan sikap keras mereka. Beliau berkata, "Dan ingatlah olehmu di waktu Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di muka bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Quran Surah Al-A'raf ayat 74. Selanjutnya beliau menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu beribadah hanya beribadah kepada Allah, dan bahwa sekiranya mereka mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengampuni dan menerima taubat mereka. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Maka berimanlah segolongan kaumnya yang fakir,
Sedangkan golongan yang kaya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan. Mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pendusta lagi sombong. Quran Surat Al-Qamar ayat 24-25. Ketika itu, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Maka segolongan yang beriman tetap percaya dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Mereka berkata, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 75. Sedangkan orang-orang kafir tetap di atas kesesatannya dan dengan tegas mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 76. Nabi Saleh ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat yang baik, dan terkadang dengan berdebat pada saat dibutuhkan berdebat, untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Saleh alaihi salam agar manusia tidak ada yang beriman. Pernah suatu hari Nabi Saleh mengajak mereka beribadah kepada Allah dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Tetapi mereka malah mengatakan kepadanya, kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 54. Maka Nabi Saleh menanyakan kepada mereka mukjizat yang mereka inginkan. Lalu mereka menunjukkan sebuah batu besar yang berada di samping mereka, agar dari batu tersebut keluar onta yang bunting, dan mereka sebutkan pula sifat-sifat onta yang mereka inginkan agar Saleh tidak mampu mewujudkannya. Lalu Nabi Saleh berkata kepada mereka, bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku, dan beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian? Mereka menjawab, ya. Bahkan mereka berjanji demikian kepada Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh berdiri dan salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar Allah mewujudkan permintaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian muncullah seekor onta betina yang bunting dan besar dari batu itu sebagai bukti yang jelas dan dalil yang kuat terhadap kenabian Nabi Saleh. Maka ketika kaum Samud melihat onta itu dengan bentuk yang menakjubkan, sebagian kaumnya beriman, tetapi kebanyakan mereka kafir dan tetap di atas kesesatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Saleh agar memerintahkan kaumnya tidak menyakiti onta itu. Maka Saleh berkata kepada kaumnya, sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Onta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Keadaan tetap terus seperti itu hingga berlalu waktu yang panjang. Ketika itu onta tersebut meminum air sumur pada hari tertentu, sedangkan mereka meminum air sumur pada hari yang lain secara bergiliran. Dan pada hari ketika onta meminum air sumur sedangkan mereka tidak, maka mereka memerah susunya. Lalu onta itu mengeluarkan susu yang cukup buat mereka semua. Akan tetapi setan menghasut mereka. Ia menghias kepada mereka jalan yang buruk, sehingga mereka pura-pura tidak tahu peringatan Nabi Saleh kepada mereka. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuh onta itu. Saat itu jumlah orang yang sepakat untuk membunuhnya 9 orang, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surah An-Naml ayat 48.
Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebajikan. Quran Surah An-Naml ayat 48. Selanjutnya mereka bersepakat dengan kaum mereka yang lain untuk melaksanakan niat buruk itu. Saat itu yang bertindak langsung untuk membunuhnya adalah orang yang paling celaka di antara mereka dan paling besar kerusakannya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Qudar bin Salif. Maka pada pagi hari, kaum Salih berkumpul di suatu tempat yang luas menunggu kehadiran onta itu untuk mewujudkan niat jahat mereka. Tidak lama kemudian, onta yang besar itu pun lewat. Lalu salah seorang di antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam yang mengenai betisnya, sehingga onta itu jatuh ke tanah. Maka Qudar bin Salif menusuknya dengan pedang hingga onta itu pun mati. Ketika itu Nabi Saleh alaihi salam mengetahui perbuatan yang dilakukan kaumnya itu, yang ditambah dengan sikap mengejek beliau dan mengolok-ngoloknya dengan berkata, "Wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah." Quran Surah Al-A'raf ayat 77. Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa azab akan turun menimpa kaumnya setelah berlalu 3 hari. Saleh pun berkata kepada kaumnya, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surah Hud ayat 65. Meskipun mereka sudah diancam, tetapi mereka malah mendustakannya, bahkan mengejek beliau. Maka ketika malam harinya segolongan orang-orang kafir dari kaum Saleh berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Saleh agar mereka dapat terbebas darinya sebagaimana mereka dapat bebas dari onta itu. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Maka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar, dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyadari." Quran Surah An-Naml ayat 49-50. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab untuk 9 orang itu. Dia mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka. Selanjutnya setelah berlalu 3 hari, maka orang-orang kafir keluar pada pagi hari dari hari ketiga sambil menunggu benarkah azab dan siksaan akan menimpa mereka. Maka tidak beberapa lama datanglah suatu suara keras yang mengguntur dari langit dan goncangan bumi yang keras dari bawah mereka, sehingga nyawa mereka melayang, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah terdiam di tempat itu. Allah Ta'ala berfirman, "Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa." Quran Surah An-Naml ayat 52-53. Demikianlah Allah mengazab kaum Saleh karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka, dan karena mereka berani membunuh onta Allah itu serta mengolok-olok nabinya dan tidak beriman kepadanya. Maka setelah pembinasaan itu Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman berdiri memperhatikan mereka. Saleh berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surah Al-A'raf ayat 79. Ketika Nabi Saleh alaihi salam pergi ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, beliau melewati perkampungan Samud, sekarang dikenal dengan nama Madain Saleh. Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melewatinya kecuali dalam keadaan menangis dengan tunduk dan takut karena khawatir mereka ditimpa seperti yang menimpa penduduknya. Beliau bersabda yang artinya, "Janganlah kamu masuk ke perkampungan kaum yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah memasukinya agar tidak menimpa kamu apa yang menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga memerintahkan agar mereka tidak meminum airnya. Dari kisah Nabi Saleh ini terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipelajari. Pertama, orang yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan azab yang nyata. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud tak dapat menolong mereka saat azab Allah datang.
Kedua, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertaubat mulai dari perintah Nabi Saleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun ketika azab datang, taubat sudah tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.